Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ika pada pelajaran tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran ke-6. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat. Sebelum dimulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, muatan pelajarannya PPKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya: 1. Setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. 2. Siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. 3. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. 4. Siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Anak-anak, marilah kita memulai pelajaran hari ini. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik, bukan? Anak-anak, tahukah kamu mengenai hewan kelelawar? Hewan kelelawar ini mempunyai beberapa fakta yang menarik loh. Mari kita bahas. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya, kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. 6. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. 7. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Hewan ini termasuk dalam hewan nokturnal, yaitu hewan yang giat di malam hari, tapi dia tidur di siang hari. Nah, aktivitas ini merupakan kebalikan dari perilaku manusia. Hewan nokturnal umumnya memiliki kemampuan pendengaran dan penciuman serta penglihatan yang sangat tajam. Nah, itulah fakta-fakta mengenai hewan kelelawar. Anak-anak, kegiatan selanjutnya yaitu kita mendengarkan tentang cerita dari hiu gergaji. Kegiatan ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus berkonsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dengarkan dengan seksama, kemudian kita menentukan ide pokok dan kesimpulan dari setiap paragrafnya. Mari kita baca. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Lihat gambar di samping. Ini adalah gambar hiu sentani. Dia
mempunyai mulut yang menyerupai seperti gergaji pemotong pohon. Nah, itu biasa digunakan untuk orang untuk menebang pohon. Apakah kalian pernah melihat gergaji? Hampir miripkah bentuknya dengan mulut hiu sentani ini, hiu gergaji di sentani ini? Nah, kemudian dari paragraf 1 dan 2 kita dapat menentukan ide pokok dan kesimpulannya. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya yaitu asal dari hiu gergaji. Nah, kita bisa lihat di sini dijelaskan tentang asal hiu gergaji yaitu di Pulau Papua, Danau Sentani. Kesimpulannya, hiu gergaji berasal dari Danau Sentani, Papua. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa hiu gergaji itu berasal dari Danau Sentani yang berada di Papua. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu jumlah gigi hiu gergaji dan kegunaan giginya. Nah, di sini dijelaskan hiu gergaji itu giginya berjumlah 14 sampai 22. Terus dijelaskan lagi tentang kegunaan giginya untuk mencari pertahanan diri. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf 2 ini yaitu gigi hiu gergaji berjumlah 14 sampai 22 digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Hiu bisa berenang dengan cepat. Anak-anak, marilah kita perhatikan teks bacaan berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya. Dalam gambar terlihat Siti dan teman-temannya sedang menikmati makanan. Tetapi Benny, kenapa ya? Benny memegang perutnya. Apa yang terjadi dengan Benny? Mari kita diskusikan permasalahan yang ada pada teks bacaan di atas. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Sikap Benny tidak baik karena dia mengambil makanan dengan rakus dan boros. Dia mengambil banyak sekali makanan yang belum tentu dia habiskan. Nah, sehingga setelah makan bukan kenikmatan yang dia rasakan, tetapi dia sakit perut. Hal itu tidak boleh dilakukan ya. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Sikap Siti itu baik, dia hanya mengambil 3 tusuk sate yang dia makan, yang mampu dia makan, tidak berlebih-lebihan. Baik, selanjutnya apa pendapatmu tentang sikap Edo? Dalam bacaan di atas, Edo berani memperingatkan Benny untuk mengambil makan secukupnya saja. Jadi sikap Edo itu juga baik, ya. Anak-anak, apakah yang dilakukan oleh Benny tadi sesuai dengan sila Pancasila kelima? Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Mari kita lihat contoh penerapan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas sebagai simbolnya.
Contoh penerapannya: 1. Bersikap adil. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan. 4. Tidak boros. 5. Tidak bergaya hidup mewah. 6. Tidak merugikan kepentingan orang lain. 7. Suka bekerja keras. Dan 8. Menghargai hasil karya orang lain. Nah, Benny di sini tadi bertindak boros ya. Jadi dia tidak sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui contoh-contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tugas kalian kali ini adalah pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkan contoh penerapan sila kelima Pancasila tersebut. Tuliskan dalam buku tugasmu ya. Baik, pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Mari menerapkan perlindungan individu di masa pandemi dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga daya tahan tubuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.